itu kan mengibaratkan kadang kasar ya di ngapura. Tapi kalau yang sepuh ngajari yang muda, maksudnya ini ya, ya udah buat, pokoknya ini ya. Yang penting pengertian di undang-undang begini, terkait sekarang status tanah itu dalam itu bagaimana prosesnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana, saya jelas belum belajar itu. Nanti ini saya akan belajar, saya akan meneliti sendiri supaya saya tidak terpengaruh, kan begitu ya? Supaya saya tidak terpengaruh, karena itu masukan dari panjenengan, satu masukan dari perhutani, lebih baik saya cari tahu sendiri supaya untuk kepentingan yang lain yang paham, gitu loh. Jadi saya berbicara untuk kepentingan masyarakat semua, bukan kepentingan golongan A, golongan B, nuwun sewu, Pak Rajin ya, nuwun sewu. Jadi supaya semuanya pintar, supaya saya bisa menjelaskan dengan bahasa saya supaya panjenengan paham. Ini harapan saya. Jadi nggak ribut, nggak cuma karena hal satu yang akhirnya sebenarnya bisa membuat jenengan sejahtera, mungkin. Makanya kan begini. Ini kan dengan dikelolanya perhutani ini dengan sistem tumpang sari ini bagaimana kan saya juga belum paham. Lahan mana yang bisa dikelola panjenengan kan saya juga belum paham. Bahkan nanti kalau tadi ada perhutani saya enak, bisa saya biar langsung saya jadi penjamin panjenengan. Kan gitu, saya yang jamin panjenengan. Kurang boten. Mau nggak kalau saya yang jamin panjenengan? Percaya nggak sama saya? Nah kan begitu. Kalau panjenengan percaya, saya menjamin panjenengan. Tapi bagaimana saya menjamin orang perhutaninya kan nggak ada. Kan begitu. Saya mau desa perhutani ada aturan mainnya. Kan begitu. Nah bagaimana supaya situasi ini kondusif? Polisi nggak perlu perang, tentara nggak perlu jaga, desanya biar damai. Ini kan jadi tanggung jawab saya sekarang. Lah saya yang anak kecil ini dijagain yang enak. Saya titip sama panjenengan. Nah kapan nanti agendakan dialog yang komplit Pak Ferry? Kan begitu ya? Jadi ada solusi. Kalau kayak gini panjenengan saya kasih pengertian malah kesinggung ya saya minta maaf. Oh gitu ya, biasa. Saya minta maaf. Kalau panjenengan kesinggung saya minta maaf. Tapi intinya saya berdasarkan undang-undang. Kan begitu ya, yang saya sampaikan berdasarkan undang-undang, yang panjenengan sampaikan juga tidak salah karena berdasarkan sejarah. Kan begitu ya? Iya, tapi kan kalau ini jelas undang-undangnya berlaku. Kan undang-undang itu selalu revisi begitu ya, Bapak ya. Nah, sekarang yang saya pikirkan bukan lagi berdebat di situ, tapi bagaimana cari solusi buat panjenengan warga Surabaya Wetan supaya tetap bisa nanam, supaya tetap bisa punya lahan pangan. Itu yang saya pikirkan. Jadi ke depan kita dialog lagi, itu yang akan saya akomodir. Sepakat ya? Jadi ada kepastian nggak bolak-balik perang kayak gini. Jenengan kesana ketemu Dandim belum pernah. Jenengan ketemu Kapolres nggak dapat solusi. Jenengan ketemu, maksud saya besok pertemuan terakhir Pak Ferry ketemu siapapun dapat solusi. Sepakat buatan itu? Sepakat buatan? Sepakat. Tapi legowo loh ya. Harus legowo, kita berpikir gini, kita berdasarkan undang-undang, aturan yang ada. Saya nggak akan menekan jenengan, saya berdiri buat jenengan. Saya yang akan bicara buat jenengan. Justru apa yang akan kita mediasikan dengan PT Semen Indonesia maupun perhutani, saya yang akan menjamin untuk panjenengan. Sepakat bukan? Enak toh? Enak toh? Kalau ada apa-apa tinggal marah ke saya, ada apa-apa tinggal ngomong saya. Tapi maksud saya, lillahi ta'ala, saya tidak dibayar spesial pun. Saya ini untuk jenengan lillahi ta'ala. Tujuan saya apa? Karena rumah saya di situ. Besok kalau saya meninggal, jenengan harus doakan saya. Itu aja. Sampai enggak ada sampai jenengan enggak doakan saya, itu berantakan. Terus itu aja. Jadi saya mau sistem ini kita selesaikan dengan cara yang enak lah. Nggak usah pakai perang-perang. Jadi ini jadi masalah yang dibahas di provinsi, dibahas di mana-mana. Pak Nurajis jadi terkenal padahal banyak sekali ya. Jadi orang kayaknya Pak Nurajis itu mau nanti kalau ada yang nanam malah hasilnya besok hilang sama grupnya Pak Nurajis. Kan kayaknya kasihan. Ya kan jadi fitnah. Nah itu yang kayak gitu-gitu nggak perlu. Kalau ada kalimat saya yang sama dengan yang dulu, itu hanya kalimat apa? Mungkin kami sama-sama lulusan dokter. Itu wawasan kami ya segitu-segitu aja. Udah Pak. Karena kalau ditanya clean and clear itu biasanya ditunjukkan buat
pembersih, mau bersih muka, bersih ruangan yang terkait dengan alkohol, dan itu sifatnya kurang baik. Gitu. Tapi kalau dalam bidang hukum kami nggak tahu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat itu biasa. Cuma sekarang yang kita pikirkan panjenengan tetap punya lahan tanam. Makan ya? Bisa makan gitu kan? Nah, itu yang akan saya pikirkan kapan dikomunikasikan, kapan diambilkan. Makan sepakat? Clear nggak Bapak Ibu? Kalau ini sepakat ya? Yang penting satu kali dialog lagi ada solusi. Dan tujuannya untuk kepentingan panjenengan tetap punya lahan garapan. Gitu ya? Sepakat ya? Alhamdulillah. Gitu Pak Radis. Nanti kita komunikasi lah. Apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya, gitu ya. Dan bagaimanapun juga masyarakat pada saat Semen Indonesia akan menurunkan CSR untuk Desa Surowondo Wetan, ini akan saya kawal. Harus sampai ke panjenengan. Pergantian anggaran yang pernah dijanjikan berjanji apa? Semen Indonesia berapa? Belum ada kesepakatan. Nah, itu akan saya tuntut. Itu yang akan saya tuntut. Karena pernah. Nah, jadi nanti besok, pertemuan besok, saya mau semua pihak ada. Besok saya mau semua pihak ada. Akan kita ikut, saya akan komunikasi sama Pak Kades, sama Pak Jenengan sebagai tokoh, ya. Siapa lagi di sini tokohnya? Pak Adis, Pak Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunda beserta staf, juga coba kami sampaikan Bapak Mustika sama Guru juga dengan berbagai tidak lupa Bapak Kepala Desa beserta Lembaga Desa juga hadirin sekalian yang ada di desa. Perlu kami tambahkan dari keterangan Bapak Ais Bupati, mengapa tadi Pak Ais agak ribet atau boleh dikatakan setengah ada perkataan yang kurang berkenan untuk Ibu, maka sekali lagi saya memohonkan maaf. Yang sebenarnya begini, dari kami warga Desa Surowondo, karena betul-betul orang Jawa pesan atau seingat saya pada masa dahulu Bapak Soekarno bilang jangan sampai meninggalkan sejarah. Itu yang kami pegang. Kronologis di Desa Surowondo dengan adanya warga Surowondo Wetan tentang miskin lahan, itu sudah otomatis kepingin Ibu Bupati berjuang untuk warga Desa Surowondo Wetan tentang pengolahan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya dari tahun 2014, kalau tidak salah tanggal 6 Desember 2014, dengan adanya kajian sosial di Butani, memang ujung-ujung sebelumnya tidak ada sosialisasi, ujung-ujung ada kajian sosial dari Butani dengan adanya lahan yang tadinya dikelola oleh warga itu dijadikan hutan produksi oleh Butani. Dan dengan demikian awal tersebut kami tahu dan informasi pengganti dari Semen Indonesia. Nah, dengan sejarah yang ada, yang kami miliki, kronologis yang telah disampaikan Pak Ais tadi, kami warga Desa Surowondo ingin tidak bisa meninggalkan lahan yang tadinya untuk lahan ekonomi, tetap mohon kepada Ibu untuk diperjuangkan bagi kami warga Desa Surowondo menempati atau mengelola lahan. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, dari kami kepingin kebenaran.
kepingin kebenaran, apakah itu pedoman, aturan, atau itu boleh dikatakan undang-undang. Karena kami sebagai warga yang kecil, ibarat kata sehari makan, sehari tidak, karena tidak ada pekerjaan yang positif. Saya lahir di Surwonowetan. Di Surwonowetan ini pada 23 September 52. Jadi apabila nanti ada keterangan dari orang-orang yang tidak cocok dengan orang Surwonowetan, berbicara katanya bohong dan lain sebagainya, tolong ibu bisa memahami. Warga Surwonowetan sebagian itu ada yang mengelola lahan sebelum tahun 65, itu ada. Juga ada orang yang berbicara warga Surwonowetan hanya baru-baru ini mengelola lahan itu ada, Bu. Maka dari itu kami mohon pada ibu yang sebenarnya usia setua saya itu masih banyak yang bisa menerangkan, menjelaskan tentang masalah kronologis seperti itu. Dengan adanya sejarah yang disampaikan tadi oleh Pak Ais, itu mohon ibu pelajari dan mohon untuk warga ini. Ya udah, nggak usah pakai mix. Kami lanjutkan ini. Iya. Agar warga itu tentrem dan bahagia, itu mendengarkan kebenaran. Sepertinya warga dengan dasar undang-undang pokok agraria yang mengolah sekian tahun bisa dilakukan hak milik, itu kan pemohon, mohon. Jadi apabila ini nanti dikabulkan dengan pemerintah daerah atau ibu bupati, itu kan warga merasa bangga, Bu. Karena kelaparan tidak akan terjadi. Kalau seusia saya tinggal berapa tahun jatuh panggilan Tuhan, tapi anak cucu itu yang perlu dipertimbangkan. Itu selanjutnya kan kebenaran. Jadi aturan atau undang-undang mohon untuk dijelaskan. Apabila undang-undang itu masih betul berlaku atau diakui oleh pemerintah, itu jelaskan pada warga. Dengan adanya tukar guling proses perhutani, itu kan kalau di Permendikbud kan ada sosialisasi sebelumnya, tapi di sini sama sekali tidak ada. Gitu ya? Ya, berarti saya punya PR kan gitu, berarti ya. Berarti saya punya PR buat panjenengan. Yang pertama, saya cari kebenarannya berdasarkan sejarah kan gitu ya. Setelah itu akan saya bawa perhutani untuk menjelaskan tentang dasaran itu, kan begitu ya. Kan cuma itu ya, kayak saya yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua, oh masih ada? Iya. Yang terakhir, Ibu tadi bilang bahwa perhutani mau masuk di Surwonowetan takut. Sebenarnya warga Surwonowetan itu bukan robot, Bu. Masih bisa diajak koordinasi, masih bisa diajak komunikasi. Hanya kepingin tahu kebenaran, Bu. Sudah pernah difasilitasi oleh Bapak DPR, Ibu DPR. Itu yang dihadirkan perhutani, SI juga PT Sumur itu. Warga hanya bertanya, tanah negara bisa dijual atau tidak? Itu sama sekali tidak bisa. Itu yang kedua. Sumur Pitu punya alasan dasar yang mendasar hak kepemilikan tanah, tidak ada jawaban. Maka dari itu kami dari warga Desa Surwonowetan hanya kepingin kebenarannya tersebut. Dan sudah dikatakan oleh Pak Ais, apabila Sumur Pitu bisa menunjukkan bukti yang kuat hak kepemilikan, dasar jual beli, hibah atau hak waris, Surwonowetan mundur. Jadi kan untuk mencari kebenaran itu, kalau saya yang ditugasi cari kebenaran, berarti kan saya harus cari, Pak Ferry pasti akan nyari ke provinsi, kan begitu? Atau jenengan membantu saya nyari ke provinsi, lebih senang saya, kan gitu. Nah itu yang pertama. Tapi dari perhutani pasti akan saya minta untuk menjelaskan sampai bagaimana bisa pengambil-alihan ya, kan begitu ya, supaya jenengan. Yang bisa saya lakukan paling itu, dan itu bakalan saya tungguin supaya perhutani bicara ke panjenengan. Selebihnya terkait pengolahan akan saya negosiasikan sama perhutani, kan begitu ya, supaya panjenengan punya lahan tetap bisa untuk ngolah.
Kan begitu ya? Jadi PR saya itu ya. Terakhir kita komunikasi berarti harus sudah ada kesimpulan buat panjenengan, ngoten? Nah, enak toh. Nah, berarti besok saya tinggal bilang sama perhutani. Saya juga belum pernah komunikasi sama perhutani. Nanti perhutani akan saya ajak masuk ke sini, panjenengan baik-baik semua. Jadi perhutani nggak perlu takut, ngoten ya? Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini belum ada dulu. Kemarin di Kendal itu kan dari Bu Penny itu. Bu Penny dari kepala biro provinsi itu. Kepala biro provinsi itu kan mengatakan kalau nanti di Kendal itu tidak ada titik temunya, kalau Bapak mau menghadap ke provinsi Pak Gubernur, monggo saya fasilitasi. Oh gitu ya? Oke, kalau gitu nanti saya coba komunikasi sama Pak Ganjar. Kalau memang nanti saya coba kok ini saya gagal, kan gitu? Kalau saya coba ini gagal, tapi saya coba pasti untuk kepentingan panjenengan. Kalau sampai masih ada kok yang berkepentingan lain ya di luar saya. Tapi yang pasti saya cari solusi yang terenak buat panjenengan. Saya yakini saya cari solusi yang enak buat panjenengan. Gitu. Kalau mentok-mentoknya kok sama Pak Gubernur, kalau saya meyakini panjenengan kalah. Kalau menurut saya loh ya. Karena saya memprotes terkait lahan galian, jalan galian aja susahnya minta ampun. Tidak seperti itu. Kami cuma ingin fasilitasi untuk tentu dari perhutani provinsi. Nah, juga ingin tahu itu sejarahnya, nah, asal usulnya gimana. Karena di Kendal kan belum ada jawaban. Kalau perhutani provinsi atau perhutani sejarah ini nanti saya yang nating, saya yang minta, saya yang nungguin, kan begitu. Ya. Jadi nggak usah panjang, apa nggak capek? Panjenengan capek mboten? Udah 1 tahun capek. Lah makanya capek kan? Lah menunggu jawaban yang pasti. Nah, ya makanya ini tinggal tugas saya 1 kali lagi panjenengan kumpul harus sudah clear. Kalau mereka semua nggak mau ya baru kita cari jalan, kan begitu ya? Sepakat ya? Yang pasti solusi yang saya berikan ke panjenengan adalah solusi yang terbaik buat panjenengan. Saya pasti mikirkan panjenengan, bukan mikirkan diri saya pun sudah tidak saya pikirkan. Ini yang udah saya niatkan untuk ngabdi sama panjenengan, memang begitu. Karena pesan orang tua saya begitu. Jadi kalau mau ada apa-apa, monggo lah dirembuk yang baik. Tapi ini kasih kesempatan saya, kapan Pak Ferry kira-kira? 1 minggu lagi. 1 minggu lagi, saya sudah kasih jawaban, entah via Pak Lurah atau Pak Nurajis atau panjenengan atau tokoh-tokoh nanti Pak Camat, Pak Lurah dan tokoh inti saya undang, atau pas saya pulang ke sini mau di rumah saya mau di sini sama aja. Yang penting ada jawaban jelas buat panjenengan. Ngoten nggih? Sepakat nggih? Kalau bisa Bu ya. Nggih. Pertemuan itu kalau bisa. Nggih. Dari warga tidak mengeluarkan tenaga banyak, dari pemerintah daerah tidak mengeluarkan fasilitas yang banyak. Tolong di desa atau di pendopo. Jadi warga Surokono Wetan datang jalan kaki bisa sampai. Ibu tidak pesan mobil untuk datang ke, cuma itu aja Bu. Ya gampang, ada rumahnya di situ. Gampang lah, gampang. Kalau tempat gampang kan. Nanti di sana ya. Sana Bu. Kalau yang sana itu apa nih? Jalannya bocor. Oh iya. Ya udah, nanti kan gampang lah. Ini kan keluarga sendiri, kita rembuk nanti pokoknya 1 minggu lagi, kasih saya waktu 1 minggu lagi, apa solusi terbaik buat panjenengan. Saya garis bawahi terbaik buat panjenengan loh ya. Gitu. Tapi tolong sama-sama enak. Jadi jangan langsung main demo, aduh, jangan dong. Ini soalnya kabupaten kita ini lagi butuh investasi yang banyak untuk datang supaya menaikkan PAD, jadi kesejahteraan panjenengan meningkat. Itu yang saya fokuskan, kan begitu. Jadi kita sama-sama enak, kita sama-sama, saya bisa benar-benar ada perubahan nyata yang bisa panjenengan rasakan. Itu harapan kami. Kan begitu. Kalau sekarang dengan kondisi sekarang saya ngerubah panjenengan belum bisa, karena apa? Pendapatan daerah kita kecil. Lah kalau ditambah ribut, investor nggak mau masuk. Pendapatan daerah kita semakin kecil, kan begitu.
Tapi kalau iklim masyarakat kita tenang, damai, investor suka. Makanya doakan kalau misalnya suasana kondusif, terus baik, enak, dan ada solusi buat panjenengan, bisa semuanya dirembuk kayak zaman dulu gitu kan. Tapi bukan zaman perangnya, zaman setelah perang gitu, semuanya dikondisikan dengan komunikasi yang baik. Insya Allah tahun depan sudah ada pabrik-pabrik yang berdiri, kan begitu. Sudah ada, oh iya perhutani ini bagaimana ya kita egoke supaya masyarakat tidak tergantung terhadap perhutani, kan begitu. Ini harapan saya. Makanya doakan sekarang komunikasi yang kita bangun bukan keributan yang kita ciptakan. Ngoten nggih, Pak D. Jadi ayolah dirembuk yang enak. Enggak kok, itu rumah rakyat pendukung. Nggih. Warga sebelumnya warga itu tidak menginginkan keributan. Semua warga kan karena itu sudah dididik warga cuma pengen tahu toh. Oh berarti ini memang benar milik Smurf itu yang sah, sudah dibeli oleh Semen Indonesia secara sah. Ini buktinya pas waktu di gedung DPR sudah dipampangkan, sudah rampung, nggak ada masalah. Saya sepakat. Tapi belum ada. Iya, terus ya. Ya udah, kalau memang kayak gitu kan bisa saya carikan. 1 minggu ini saya janji kan, 1 minggu ini ya Pak Ferry ya, saya diingatkan 1 minggu ini saya carikan bukti-bukti itu buat panjenengan. Setelah itu kalau berdasarkan ini yang saya terima kan sebenarnya panjenengan buktinya sudah ada. Ini berdasarkan yang surat saya terima.